Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti undangannya atau flyer yang sudah disampaikan, tema kita hari ini adalah bertumbuh di dalam Kristus. Ya, kita perlu membahas ini karena sebagai seorang percaya, sebagai seorang anak-anak Tuhan, sebagai seorang yang sudah dilahirkan oleh Tuhan atau dilahirkan kembali di dalam Tuhan, kita perlu terus bertumbuh dan sampai kepada tingkat kedewasaan yang penuh, yang sama seperti Kristus. Jadi kita sedang bergerak, kita sedang mengarah kepada Kristus yang adalah kepala gereja, yang adalah kepala atau gembala kita semua. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, hal ini sangat penting untuk kita renungkan sampai kedapatan dalam kehidupan kita, rohani kita tidak bertumbuh, kita stuck, kita macet, apalagi mundur. Itu sangat tidak diharapkan oleh Tuhan, karena Tuhan punya rencana yang sangat besar atas kita semua. Karena hidup kita yang tidak panjang, lama ini hanya 80 tahun atau 70 tahun atau 60 atau di bawah, itu benar-benar sesuatu yang harus kita manfaatkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk penggenapan rencana Tuhan, untuk kerajaan di bumi ini. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, setiap orang harus bertumbuh. Jadi tidak ada seorang pun yang boleh tidak bertumbuh. Kita katakan harus, sekali lagi, harus bertumbuh. Dan biarlah ini menjadi tekad kita sebagai seorang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai seseorang yang mempunyai peran dan fungsi untuk memuliakan Tuhan, sebagai pemimpin yang dipercayakan, dan sebagai apapun kita perlu bertumbuh. Saudara, amin. Jadi kita harus senantiasa lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini, tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin, tahun depan harus lebih baik dari tahun ini, dan seterusnya sampai kita selesai. Jadi tidak boleh ada stop, tidak boleh berhenti bertumbuh. Kita harus bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Yang percaya katakan amin. Jadi bertumbuh itu adalah tanda kehidupan. Kalau kita tidak bertumbuh, kita sedang mengalami kematian, mengalami kemandulan, mengalami yang salah dalam hidup ini. Kita bertumbuh dan bertumbuh terus di dalam Tuhan. Dan pertumbuhan itu adalah rancangan Tuhan. Tuhan ingin kita semua bertumbuh. Semua, kalau kita bicara ya ciptaan Tuhan, entah itu selain manusia, ada binatang, ada tumbuhan, semua berbicara bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Semuanya bertumbuh, semuanya terus ya berkembang, bahkan terus melahirkan yang baru kembali. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, kalau kita tidak bertumbuh, itu berarti Tuhan berhenti dengan rancangannya. Ya, pekerjaan Tuhan menjadi stuck, pekerjaan Tuhan menjadi berhenti. Seperti jadi Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa atas kita. Tapi kalau kita bertumbuh, ya, maka rencana Tuhan akan digenapi. Dan saya terus mulai dari perkara-perkara yang kecil sampai kepada perkara-perkara yang besar. Jadi setiap hari akan ada perubahan. Setiap saat, setiap waktu akan ada perubahan ke arah pertumbuhan, ke arah Kristus. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita juga bersyukur kita bukan bertumbuh secara liar. Kita sudah ada frame-nya, kita sudah ada jalannya. Alkitab mengatakan kita bertumbuh ke arah Kristus. Ya.
Nah, mari kita baca dulu beberapa ayat yang kita bisa renungkan bersama-sama. Mulai dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 5 tentang pokok anggur yang benar. Dikatakan, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, luar biasa. Kamu memang sudah berbuah karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, supaya seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur yang benar, demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tidak tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini pernyataan Tuhan Yesus yang sangat tegas. Dikatakan apa? Tidak berbuah akan dipotongnya, yang berbuah akan dibersihkannya, dan akhirnya buahnya menjadi lebat. Saudara, kita lihat betapa rencana Tuhan untuk kita semua bertumbuh, berkembang, bahkan berbuah berlipat-lipat kali ganda. Dalam Efesus pasal 4 ayat 11-16 dikatakan, dan ialah yang memberikan maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang dengan kepenuhan Kristus. Jadi kita sudah ada koridornya, kita sudah ada targetnya, kita sudah ada sasarannya. Untuk menjadi seperti apa pertumbuhan kita? Alkitab mengatakan untuk menjadi seperti Kristus, untuk mencapai tingkat kedewasaan yang penuh seperti Kristus. Dan memang dikatakan juga ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Ya. Jadi kita bertumbuh ke arah Dia. Kita bertumbuh untuk menjadi sama seperti Dia. Kita bertumbuh dengan modelnya Kristus. Kita bertumbuh untuk menjadi sama seperti Kristus. Jadi Alkitab mengatakan bahwa pentingnya bertumbuh, dan Allah punya rencana untuk pertumbuhan kita masing-masing. Jadi tidak bertumbuh berarti akan dipotong, ya. Tidak bertumbuh berarti tidak akan digunakan lagi. Tidak bertumbuh berarti tidak terabaikan. Terkemudian menjadi terdahulu menjadi terkemudian. Kenapa? Karena dia ketinggalan. Karena dia tidak bertumbuh. Pelan-pelan dia stuck. Bahasanya jadi tidak nyambung dengan Tuhan. Dia tidak paham dengan Tuhan. Dia tidak bisa mengikuti Tuhan. Akhirnya tertinggal. Padahal dia yang terdahulu. Sekarang dia yang terkemudian. Tapi Allah menginginkan orang-orang yang bertumbuh terus di depan, terus berada di barisan depan, tidak pernah ketinggalan, selalu update, selalu nyambung dengan Tuhan, selalu memahami apa yang sedang kerjakan setiap saat di dalam season-season kehidupan kita. Jadi sasaran terakhir dari pertumbuhan kita adalah pelipat gandaan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ujung-ujungnya kita harus bertumbuh berbuah. Amin. Bertumbuh berlipat-lipat kali ganda, saudara. Apa aja? Mungkin itu peran, mungkin itu fungsi, mungkin itu kita secara fisik, mungkin itu kita sebagai murid, mungkin itu kita sebagai pemimpin, mungkin itu kita sebagai gereja, mungkin itu kita sebagai anak Tuhan, mungkin itu sebagai pelayan Tuhan, sebagai apapun. Allah menginginkan kita menghasilkan berlipat-lipat kali ganda. Itu artinya apa? Kalau kita pemimpin, itu berarti Bapak Ibu kasih Tuhan, kita adalah pemimpin
yang sedang memimpin, banyak pemimpin-pemimpin. Kalau kita murid itu berarti apa? Kita seorang murid yang sedang memuridkan banyak murid-murid, saudara. Jadi ada generasi-generasi selanjutnya yang kita lahirkan. Jadi ada beranak cucu. Karena kita katakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 dikatakan demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di darat, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap, yang melata dan merayap. 27. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, perhatikan, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkannya itu, berkuasalah, dan seterusnya dan seterusnya. Allah menginginkan pertumbuhan yang tidak main-main, yang tidak sedikit, yang berlipat-lipat kali ganda. Perkalian, amin. Ya, pangkatan, bukan hanya jumlah, pangkatan, perkalian. Jadi Allah betul-betul sangat merindukan pertumbuhan kita semua. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, kita mau lihat lebih jauh dan lebih dalam lagi. Bagaimana kita bisa memastikan bertumbuh. Tapi pastikan bahwa kita yang bertumbuh. Amin. Di sini semua yang bertumbuh. Amin. Nah, sekarang bagaimana memastikan untuk kita bertumbuh? Jadi harus pasti pertumbuhan harus jalan, saudara. Nah, Alkitab sudah berbicara kepada kita dari 3 ayat, 3 beberapa kalimat yang barusan kita baca. Ya, saya akan bahas satu persatu. Yang pertama, Bapak Ibu kasih Tuhan, untuk memastikan kita bisa bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh berlipat-lipat kali ganda, berbuah-buah sangat lebat. Untuk memastikan itu, yang pertama, Alkitab mengajarkan kepada kita, tinggallah di dalam Yesus, dan biarlah Yesus tinggal di dalam kita. Amin. Akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah ranting-rantingnya. Tidak ada yang bisa bertumbuh, tidak ada yang bisa berkembang, tidak ada yang bisa berbuah kalau tidak di dalam pokok anggur yang benar. Kalau kita tidak di dalam Yesus dan Yesus tidak di dalam kita, kita tidak bisa bertumbuh apalagi berbuah. Oleh karena itu, pastikan Yesus sudah menjadi Tuhan atas hidup kita. Pastikan bahwa kita sudah menuhankan Yesus, sudah meninggikan Yesus, membiarkan Yesus berkuasa atas hidup kita, saudara. Kita sudah menyerahkan hidup kita segalanya, dan pengertian lain untuk kita tinggal di dalam Yesus itu berarti kita menjadi pribadi yang dengan Tuhan. Amin. Menjadi pribadi yang suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Menjadi pribadi yang suka melakukan firman Tuhan. Menjadi pribadi yang suka memperkatakan firman Tuhan. Ini aja, saudara. Tinggallah di dalam aku dan biar aku tinggal di dalam kamu. Itu yang Yesus katakan. Kalau kondisi itu sudah menjadi kehidupan kita, saya percaya sangat-sangat memungkinkan untuk kita berbuah, untuk kita bertumbuh dan berkembang dan berbuah, dan buah kita lebat. Amin. Karena ada Yesus di dalam diri kita, dan kita sudah dedikasikan hidup kita untuk Yesus. Maka perjalanan kita akan didampingi, kita akan digembalakan oleh Tuhan, kita akan dipimpin oleh Tuhan, kita akan mendengar suaranya. Ya, kita akan dibela oleh Tuhan. Ya, kita akan menerima segala anugerah, segala kemurahan daripada Tuhan, karena Tuhan bergairah atas hidup kita. Karena kita
Di mata Tuhan ketika kita bertumbuh, di mata Tuhan berarti kita bisa membentuk. Makanya dia ada passion. Orang ini harus dibantu, orang ini harus disupport, orang ini harus diberkati karena dia bisa menggenapi rencana atas hidup kita. Itu kata Tuhan. Tetapi kalau kita main-main dengan hidup kita dan kita tidak mau bertumbuh, atau kita tidak sadar kita sedang stuck atau mundur atau jatuh dalam dosa, dan ujung-ujungnya adalah kematian. Ujung-ujungnya kita menjadi pribadi yang tidak berarti dan berharga. Ujung-ujungnya kita tidak dikenal oleh Tuhan. Siapakah kamu? Kita tidak dikenal, tidak punya hubungan yang spesial dengan Tuhan. Tetapi kalau kita bertumbuh, hubungan kita selalu spesial. Tuhan selalu bergairah ingin bertemu dengan kita pagi, siang, dan malam. Amin. Karena kita sedang menggenapi rencana Tuhan atas hidup kita. Nah, itu salah satu yang pertama untuk memastikan kita bertumbuh. Yang kedua, Bapak Ibu kasih Tuhan, untuk memastikan kita bertumbuh, Alkitab katakan, Dialah yang memberikan rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sehingga sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara, Alkitab katakan ada rasul, ada nabi, ada pemberita-pemberita Injil, ada gembala-gembala, ada pengajar-pengajar, ada pemimpin-pemimpin. Diberikan Tuhan untuk kita. Jadi bagaimana kita memastikan untuk kita bertumbuh, itu berarti menerima dan bekerja sama dengan tim yang Tuhan berikan kepada kita. Rasul itulah orang yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nabi adalah orang yang diberikan Tuhan buat kita. Gembala adalah orang yang diberikan Tuhan buat kita. Dan mereka semua adalah tim sukses yang diberikan Allah untuk menjadikan kita sesuatu, untuk membuat kita bertumbuh, untuk membuat kita berkembang, untuk membuat kita berbuah berlipat kali ganda. Tuhan berikan tim. Luar biasa yang Tuhan lakukan. Tuhan aja sudah menggaransi kita dengan Dia hadir, saudara. Dengan Dia hadir dalam hidup kita dan kita membiarkan Dia hidup dalam kita, itu juga sudah menggaransi kita bertumbuh, saudara. Tapi Tuhan lakukan lebih. Dia beri orang-orang, saudara. Dia beri rasul, Dia beri nabi, Dia beri guru, Dia beri pemimpin, Dia beri gembala untuk kita mencapai tingkat kedewasaan penuh. Jadi luar biasa yang Tuhan lakukan atas kita. Bagian kita cuma menerima dan bekerja sama. Oleh karena itu jangan pernah punya masalah dengan yang namanya rasul, dengan yang namanya pemimpin, dengan yang namanya gembala, dengan yang namanya guru. Karena mereka adalah tim kita. Mereka adalah yang membantu kita untuk bertumbuh mencapai tingkat kedewasaan. Cepat selesaikan. Kita punya masalah dengan gembala, pemimpin, guru, dan seterusnya. Karena mereka bagian dari hidup kita. Nah, itu yang kedua. Jadi kita memang harus bisa bekerja sama. Dan kita harus bisa menerima mereka. Kita harus biarkan karunia mereka, talenta mereka mendorong kita, mendongkrak kita, memproses kita, mengajar kita. Jadi ada proses, ada pengajaran, ada didikan, ada disiplin melalui mereka itu, melalui rasul-rasul itu, melalui pengajar-pengajar itu, melalui gembala-gembala itu, melalui pemimpin-pemimpin itu. Dia akan terus membela kita, memperjuangkan kita, mempromosikan kita, mengangkat kita, membangun kita sampai kita mencapai tingkat kedewasaan yang penuh. Begitu kita bersyukur kalau Tuhan memberikan tim atas hidup kita. Nah, ketiga yang terakhir, Bapak Ibu kasih Tuhan, bagaimana kita memastikan kita bertumbuh? Kita katakan bahwa kita ini diciptakan
sesuai dengan gambar dan rupa. Itu berarti kita punya peran, kita punya fungsi, kita punya otoritas yang sama juga seperti Tuhan. Dan kita katakan setelah menciptakan kita dikatakan berkuasa. Jalankanlah kehidupanmu dengan kuasa dan otoritas yang Tuhan sudah berikan. Berarti kepada Tuhan untuk memastikan kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus gunakan hidup kita atau berjalan dengan kuasa dan otoritas Tuhan. Dengan itu kita akan mengalahkan semua kita. Dengan itu kita akan menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Dengan itu kita punya power untuk membenarkan yang rusak. Dengan itu kita punya kuasa untuk mengatur. Dengan itu kita punya kuasa untuk mengendalikan. Dengan itu kita punya wibawa dan otoritas Tuhan untuk membawa diri kita mencapai tingkat pertumbuhan sempurna. Jadi kita perlu otoritas, kita perlu kuasa. Dan Tuhan sudah berikan itu. Yang ada adalah kita tidak menggunakannya. Hari-hari Tuhan bukakan, ayo gunakan otoritas Tuhan, ya, gunakan wibawa Tuhan yang Tuhan sudah berikan. Kalau kita katakan mujizat itu ada dalam mulutmu, ya, engkau adalah lebih kuat, rohmu lebih kuat daripada dunia ini. Jadi harusnya dunia ini takluk dengan kita, amin. Harusnya dunia ini diatur dengan kuasa perkataan yang ada dalam mulut kita. Harusnya kita mampu mengadakan mujizat-mujizat, ya, untuk pertumbuhan-pertumbuhan kita, untuk menjalani kehidupan kita ini. Tapi seringkali kita tidak punya iman atau tidak menggunakannya kesempatan. Jadi Alkitab mengajarkan kepada kita untuk menggunakan otoritas dan kuasa serta wibawa Allah. Ya, pastikan kita terus berdiri sebagai pribadi yang punya otoritas. Dengan itu kita sadar kita tidak mau diatur oleh dunia ini. Ingat waktu iblis menggoda Tuhan Yesus, semua yang ada di dalam dunia ini aku akan berikan kepadamu. Tapi Yesus dengan otoritas dan wibawanya mengatakan, hanya kepada Allah saja kau harus menyembah. Iblis bilang, semua akan diberikan kalau kau menyembah aku. Tapi Yesus katakan, dengan otoritas dan kuasanya, hanya kepada Allah saja engkau harus menyembah. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, gunakan otoritas itu. Ada banyak keinginan, ada banyak dosa yang mengintip, ada banyak keinginan mata, keangkuhan hidup, ya, dan sebagainya yang bisa membuat kita jatuh, yang bisa membuat kita terkapar, yang bisa membuat kita terhilang. Tapi jangan khawatir, kita punya kuasa, punya otoritas untuk mengendalikan situasi itu. Dan kita bisa memastikan kita menang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan kita naik level, dan kita naik level, dan kita naik level. Semakin hari semakin baik, semakin hari semakin tinggi, semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin hari semakin sama dengan Tuhan, semakin hari semakin mirip dengan Tuhan. Dan satu saat kita katakan kita menjadi sama seperti Kristus. Itulah pertumbuhan sempurna. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, pastikan kita mempunyai gairah, mempunyai passion untuk bertumbuh menjadi sama seperti Kristus. Simple. Biarkan Yesus tinggal di hidup kita. Biarkan kita membuka hatinya setiap hari, setiap saat. Dan biarlah tim daripada Tuhan bekerja untuk kita dan bekerja sama untuk bersama-sama dengan kita. Kita berpartner dengan mereka. Kita bersinergi dengan para rasul, kita bersinergi dengan para nabi, kita bersinergi dengan gembala-gembala, dengan pemimpin-pemimpin, dengan guru-guru. Hormati mereka semua, hormati, layani mereka semua dengan baik, terima mereka semua dengan baik. Dia sedang proses hidup kamu untuk menjadi lebih baik setiap hari. Dan gunakan otoritas, gunakan untuk bisa mengalahkan musuh-musuh kita, untuk bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada, untuk bisa membangun yang jatuh,
untuk bisa membenarkan yang rusak. Luar biasa. Pasti bertumbuh ke arah Kristus. Tetap semangat, dan saya percaya hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini, dan seterusnya sampai selesai, sampai Tuhan datang, sampai kita kembali ke rumah Bapa dengan pertumbuhan yang sempurna. Tuhan berkati kita semua. Shalom.